Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tu'ribu bihal lisan amma tadammanahul janan min at-tasdiqi biha wal idhan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Sallallahu wa sallam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ala ummatihi ila yaumil qiyamah. Subhanalladzi abraza min hadratil imtinan ma yajizu an wasfihil lisan wa yaharu fi ta'aqquli ma'anihil janan intashara minhu fi alamil butuni wa zuhur ma mala'al wujudal khalqi nur fatabarakallah min ilahin karim basyaratna ayatuhu fi dzikril hakim bi bisyarah alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Wa qala Allah ta'ala wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, limpahan rahmat dan karunia, taufik dan hidayah, inayah dan maunah yang disertai dengan sehat wal afiat mengiringi aktivitas rutinitas sehari-hari, baik hablum minallah dan hablum minan nas. Harapan dan doa semoga Allah memberikan kepada kita istiqamah dalam taatnya, istiqamah dalam meninggalkan maksiatnya. Mudah-mudahan di penghujung akhir umur kita Allah wafatkan dalam husnul khatimah. Salawat dan salam limpah curah selalu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak lupa juga kepada keluarga beliau, sahabat kerabatnya, dan terus berjalan sampai kepada tabi'in, atba'ut tabi'in. Semoga keselamatan, keberkahan sampai kepada kita umat akhir zaman, mendapatkan keselamatan di dunia dan kebahagiaan di akhirat dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Subhanallah walhamdulillah
ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا قوة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه. Hadirin hadirat ikhwan wal akhwat fillah muslimin muslimat rahimakumullah. Suatu ketika Nabiullah Musa alaihi salam pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang Nabi Musa adalah Rasul yang sering diajak berbicara, berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun demikian adanya, bukan berarti berbicaranya tanpa hijab. Tetap ribuan hijab antara beliau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pertanyaan Nabi Musa alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya Allah, Engkau yang telah menciptakan manusia dalam segala bentuk rupa yang paling terbaik dari sekian makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi pada saat nanti kembali ke akhirat, kembali kepadamu, kenapa banyak manusia yang Engkau siksa? Padahal Engkau yang telah menciptakan manusia, tapi Engkau juga nanti di akhirnya yang akan menyiksa kebanyakan manusia. Atas pertanyaan Nabi Musa tersebut, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak serta-merta langsung menjawab atas pertanyaan Nabi Musa alaihi salam. Lalu Nabi Musa oleh Allah disuruh bercocok tanam. Maka dicarilah tanah yang subur, bibit yang unggul. Melaksanakan dengan segala macam kebaikan-kebaikan agar hasilnya bagus dan maksimal. Singkat cerita, Nabi Musa selesailah bercocok tanam, ya. Lalu sampai tiba pada saatnya panen, maka diambillah hasil tersebut dan dibawa pulang ke rumah. Ketika di perjalanan, Allah Subhanahu wa ta'ala pun bertanya kepada Nabi Musa, wahai Musa,
Apa yang kau bawa? Ya Allah, aku membawa hasil panen. Kenapa kau bawa hasil itu tersebut? Dibawa ke mana? Dibawa pulang ke rumah. Kenapa kau bawa? Karena aku akan membawa hasil yang bermanfaat saja. Jadi Nabi Musa itu mengambil hasilnya, yaitu apa? Padi. Padi dibawa sampai ke rumahnya. Di tengah perjalanan pun ditanya, kenapa hanya padi yang kau ambil? Karena aku hanya mengambil yang bermanfaat saja. Lalu yang tidak bermanfaat aku tinggalkan di sawah dan aku bakar. Atas jawaban tersebut Allah pun mengingatkan akan pertanyaan Nabi Musa yang saat itu diajukan kepada Allah. Wahai Musa, aku pun demikian. Atas pertanyaanmu waktu itu, maka aku pun akan mengambil orang-orang hamba-hamba, manusia-manusia yang bermanfaat saja. Yang tidak bermanfaat aku tinggalkan di neraka dan aku bakar. Paham nih? Paham ya? Jadi kalau Allah menyiksa manusia, itu Allah ingin menunjukkan kemahaadilannya. Dan ketika Allah membawa hasil manusia yang bermanfaat ke surga, itu Allah ingin menunjukkan sifat rahmatnya. Bukan karena sesuatu hal kebaikan manusia, tapi Allah ingin menunjukkan rahmatnya kepada manusia atas usaha ibadahnya di alam dunia. Dan Allah ingin menunjukkan kemahaadilannya, menyiksa manusia atas dosa dan maksiat yang dia lakukan di alam dunia. Hadirin rahimakumullah, Allah itu ingin mengambil yang bermanfaat saja. Mudah-mudahan kitalah hamba-hamba Allah yang bermanfaat gitu. Ya, jangan jadi jerami, jadilah padi. Jangan jadi ampas, jadilah santan. Jangan jadi kulit, jadilah isi gitu. You understand? Yes gitu. Akhirnya orang ngabahas naon ya. Tong jadi casing kudu jadi aslina gitu. Tong jadi jerami kudu jadi parekna. Ya, tong jadi kulit kudu jadi kacangna, jadi eusina. Ya, tong jadi ampas kudu jadi santan. Orang ngabahasna ampas santan lainnya. Tentunya antara santan dengan ampas, padi dengan jerami, kulitnya dengan isi, yakin lebih banyak jerami, ampas, ya, cangkang yang dibuang. Sok aja kelapa satu ya, batoknya segala macam. Hasil santannya paling segelas, ya, atau semangkuk kecil sok tingalikeun. Sesana ampas lebih loba gitunya. Maka pantas yang dimasukkan ke neraka tuh ampas tuh. Ampas, jeraminya, kulit, cangkang, casing tah diduduk heula eta mah. Mudah-mudahan jadi santan urang. Sing manfaat ya. Benar-benar manfaat. Jadi Allah bawa nih hamba-hamba yang bermanfaat ya, karena hasil usaha kerjanya di alam dunia mengabdi kepada Allah. Allah bawa. Bukan hamba ini yang membawa dirinya sendiri ya, tapi Allah bawa. Karena manusia itu nggak sanggup dengan amalnya membawa ke surganya Allah Subhanahu, nggak sanggup, nggak akan mampu lah. Dengan ibadah kita ini belum berimbang dengan nikmat-nikmat Allah, belum berimbang. Kalau surga itu rahmat, bukan balasan ibadah. Karena ibadah yang puluhan tahun untuk mengimbangi nikmat-nikmat Allah itu belum berimbang. Ibadah kita segini, wa nikmat Allah la tuhsuha, nggak kehitung Pak. Makanya adkhilnil jannata bi rahmati, masukkan ke dalam surga diriku dengan rahmat Allah, bukan dengan kerja kita, ibadah kita, bukan ya.
Lalu bagaimana agar surga didekatkan kepada kita? Ya, dalam surat Qaf ayat 31 sampai 35 itu pegangan buat kita. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghairu ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib. Udkhuluha bisalam. Dzalika yaumul khulud. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Itu. Dalam ayat ini ada 5 kriteria lah ya, yang memantaskan kita untuk dibawa. Jadi kudu mantaskeun diri urang teh gitunya. Kudu mantaskeun diri bahwa kita lah orang yang pantas didekatkan oleh Allah surga. Wa uzlifatil jannatu, dan didekatkan itu surga. Didekatkan. Buat siapa? Yang pertama, lil muttaqin ghairu ba'id, tidak jauh dari mereka. Didekatkan dan tidak jauh tempat dari mereka, dekat itu. Ya, makanya kalau orang-orang yang ingin didekatkan surga buat mereka, pertama lil muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah taala, ghairu ba'id, tidak dijauhkan tempatnya dari mereka itu. Subhanallah, dekat sekali itu. Jadi orang-orang yang memantaskan dirinya untuk uzlifatil jannah, mereka yang muttaqin. Bagaimana orang-orang yang muttaqin ini cirinya ibadahnya? Dalam Al-Baqarah 177 itu jawabannya. Yang pertama nih, akurkeun nya insya Allah rezeki ya teh ke surga ya teh. Kudu semangat eta. Yang pertama adalah orang-orang yang muttaqin ibadahnya, ya, man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Itu yang pokok. Apa maksudnya? Nih, sahihul akidah. Akidah yang benar, akidah yang sahih, itulah orang-orang muttaqin. Memurnikan ketauhidan kepada Allah. Ya. Mukhlisin, bersihnya tauhidnya kepada Allah, tidak dicampur adukan tauhidnya dengan kebatilan. Murni tauhidnya kepada Allah. Inilah yang memantaskan orang tersebut menjadi muttaqin saat ia sahihul akidah. Betulnya akidah, benarnya akidah. Karena jangan sampai akid dicampur dengan sesuatu perbuatan yang menjadikan Allah murka dan marah. Karena terus terang muslimin banyak ya orang-orang yang mungkin ibadahnya kepada Allah, ya segalanya kepada Allah, tetapi urusan keselamatan, keberkahan, ya jabatan, kehormatan, derajat, dia bukan kepada Allah. Dia ke tempat-tempat yang Allah larang, menuju tempat-tempat yang di situ diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak itu, ingin keselamatan ke sono larinya. Ingin mendapatkan keberkahan ke sono larinya. Ingin mendapatkan kepangkat, kedudukan, jabatan ke sono larinya, bukan kepada Allah. Ya, dia gadaikan akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluk lain. Mencari keselamatan hasil lautnya biar bagus, biar rame ritual di laut, dia mempersembahkan kepada berhala-berhala. Tapi dia salat, zakat, tapi satu sisi ya menisbatkan, ya menyandarkan keselamatan, keberkahan, hasil usaha, segala macam lebih kepada makhluk-makhluk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lari ke gunung sana, lari ke sana, segala macam. Dia sudah tidak memurnikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi na'budunya dulu maksimalkan kepada Allah, nasta'in akan datang di kemudian. Nah kebanyakan nasta'innya bukan kepada Allah. Ini banyak muslimin yang menggantungkan seperti itu bukan kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dan inilah namanya syirik akbar, menduakan Allah. Ya, ibu-ibu ada? Ada. Sahihul akidah wa sahihul ibadah. Kemurnian tauhid dan kemurnian ibadah kepada Allah. Mengabdi kepada Allah dengan kemurnian, tidak diduakan dalam ibadah. Tadi menduakan dalam akidah, ini menduakan dalam ibadah. Tangannya memberi, hatinya ingin dipuji. Itu menduakan dalam ibadah. Syirik asgor namanya, syirik khafi bahasanya. Jadi tangannya memberi, lisannya mengucapkan zikir dan baca Al-Quran, tapi hatinya ingin mendapatkan sanjungan dan pujian. Ini menduakan Allah dalam ibadah. Muttaqin nggak mau akidahnya tetap dia sahih, mau ibadahnya pun tetap dia sahih kepada Allah Ta'ala. Dan inilah kemurnian tauhid dan ibadah kepada Allah dimiliki oleh orang-orang lil muttaqin, insya. Makanya kalau kita menduakan Allah dalam ibadah kita kepada Allah, ya, surga nggak akan didekatkan. Yang didekatkan yang akidahnya sahih, yang ibadahnya pun sahih. Yang pertama. Yang kedua, apa ciri yang muttaqin? Yang memantaskan dia dimasukkan, didekatkan surganya Allah Ta'ala. Wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasa'il bil qawaq. Nah, wa atal mala ala hubbi. Yang kedua, orang-orang yang muttaqin itu adalah orang-orang yang peka dengan lingkungan, jiwa sosialnya tinggi. Atal mal ala hubbi, memberikan harta tapi ala hubbi. Ini ada penekanannya. Hubbi itu yang masih ia cintai, yang paling disukai. Ini kalau ada naik dikit dah nih. Kalau kita ngasih sesuatu tapi ada kata-kata ala hubbi, ya, yang paling dicintai. Nih, ya, suatu ketika Rasul pernah mendapatkan apa ya, satu semacam hadiah lah dari orang Yaman itu. Tentunya suatu hadiah yang pantas buat seorang Rasulullah. Ya, saat itu diberikan satu jubah, jubah oleh orang Yaman. Tentunya ya mungkin nggak murah, ya mungkin mewah lah, mahal buat seorang Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, selesai, pulanglah orang tersebut. Ya, nggak lama berselang dari orang tersebut pulang, datang sahabat kepada Rasulullah SAW. Ternyata dia punya hajat, punya keperluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, ya. Ada apa nih? Nah, biasa kan nih, orang pangabut mah gitu, sok ngusapan tuur salah gitu. Biasanya gitu kan. Curhat, cuma damang ya Rasul, damang. Alhamdulillah itu. Kunaon kayak lah biasanya. Gitu lah. Ngusapan kalesang tuur teh itu. Curhatnya pangabutuh gitu tah, tungkul jeung usapan tuur. Lamun teu usapan tuur, narikan karpet gitu. Wah, dika soek kita karpet. Biasa gitu. Singkat cerita, ini sahabat pengen sesuatu dari Rasulullah. Ya Rasul, ini saya punya gamis udah lusuh gitu. Kalau tiap subuh yang dipakai ini terus, pengen ganti gitu ya, umpama gitu ya. Singkat cerita, pengenlah jubah Rasulullah, pengen gamis Rasulullah. Tapi Rasulullah enggak ke dalam, enggak ke kamar, enggak buka lemari. Yang dikasih tuh, yang itu tuh. Itu yang masih disegel tuh, yang masih wah rapat lah gitu. Tentunya kan yang di lemari, yang digantung dengan yang di meja, itu yang ala hubbih, yang itu tuh. Rasul nggak ke dalam, nggak buka lemari kayak kita, dipilih-pilih dulu yang mana gitu. Nggak banyak tanya, nggak banyak pilih, langsung nih buat kamu.
luar biasa. Sanggup? Kagak. Sampai begitunya gitu. Kenapa? Kalau memberikan sesuatu wa atal mal ala hubbi, tahu hubbinya itu yang jadi penekanan. Yang paling ya kan ya paling disukai lah. Oh, masih seneng nih barangnya nih. Belum dipakai, dilihat juga belum, ya. Disentuh juga kagak sama Nabi, dikasihin. Masya Allah. Insya Allah nggak sanggup kayaknya nih. Wajah-wajah perhitungan ini. Susah. Tapi satu waktu kita mesti punya pengalaman, sekali dua kali aja, walaupun kesononya ya gitulah ya. Tapi satu waktu punya pengalaman lah, pernah memberikan yang terbaik gitu. Yang terbaik itu yang kita masih suka, yang masih kita pengen pakai gitu, tapi kita kasihin. Jangankan dipakai, dibuka pun belum, ya, dilihat juga belum. Wah, ini bagus ini, masya Allah, tabarakallah, tapi dikasihin. Itu yang bikin jadi hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu seperti itu. Alhamdulillah kopi. Ini yang terbaik ini. Saya heran dengan kopi halusan mana ya? Saya heran. Ku nama orang ya teh. Ibarat abdi mah mobil ke jalan butuh bensin. Bapak-bapak mah mobil parkir. Tunggu di bensinan tuh jalan. Itu yang terbaik, masya Allah. Inilah yang membuat surga akan didekatkan, ya, didekatkan kepada mereka yang wa'atal mal ala hubbi. Kepada siapa? Zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil, segala macam, wasailina wa fir riqab. Itu Allah kasih itu. Ada satu kepuasan, ya, ketika kita memberikan yang terbaik, lu dipakai ibadah, nikmat luar biasa, dilihatin lu dipakai, ya, bermanfaat, itu yang paling terbaik gitu. Ya, makanya level kita apa gitu. Kali-kali pernahlah mengalami hal yang demikian. Ya, kalau kita memberi sesuatu ya biasa-biasa, carilah yang luar biasa. Jangan rata-rata, tapi di atas rata-rata yang pernah dilakukan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ya diantaranya yang membuat ketika kita memberikan yang terbaik, yang masih kita gemari, yang masih kita sukai, berarti kita sedang memantaskan diri kita untuk dibawa dan didekatkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang yang muttaqin wa aqamas shalah wa ataz zakah. Wa ataz zakah lagi-lagi disebutkan mirip dengan yang kedua tadi, wa atal mal. Penekanannya wa aqamas shalah wa ataz zakah, dijadikan salat, kegemaran membayar zakat, respon, respek, peka dengan lingkungan, dengan keadaan. Jadi tangannya memberi, salatnya istiqomah. Maka saya katakan permasalahan alam semesta saja ya jawabannya ada pada salat. Permasalahan alam jagat semesta segini besarnya ada pada sholat. Ketika alam ini kering kerontang, musim kemarau panjang, jawabannya ada pada sholat istisqa itu. Ya, fenomena gerhana matahari, gerhana bulan, ada sholat jawabannya. Ya, masalah besar saja, masalah yang sangat besar, problem yang sangat alam semesta ini dengan sholat jawabannya. Apalagi masalah kita yang kecil, pribadi kita. Makanya sholat dijadikan sebagai alat tolak ukur dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan masalah kita yang sepele pribadi kita, masalah alam semesta saja jawabannya ada pada sholat itu. Maka sholat dijadikan kegemaran dalam hidupnya. Makanya Rasul dijadikan apa? Qurratu ain fis shalah, dijadikan kegemaran, kesenangan batinku dalam sholat. Itu yang Nabi senangi ketika sudah azan berkumandang. Ini satu kenikmatan karena dijadikan pandangan indah dalam dirinya as-sholat dalam sholat itu. Makanya udah sholat udah mantap banget Nabi mah itu. Ya, kalau kita kan udah azan, adan. Jadi kurang senang dengan sholat itu. Walaupun sholatnya, tapi kadang-kadang suka agak sedikit kurang bagus lah. Orang-orang yang nggak senang dengan panggilan sholat, sekalipun sholat itu punya torikot sendiri itu.
namanya Thariqat Ngeyeliyah itu. Yang keempat, wal mufuna bi ahdihim iza ahadu. Orang yang muttaqin itu orang yang suka menepati nyumponan bi ahdihim akan janjinya iza ahadu di mana ia berjanji. Jadi orang muttaqin mah tarjalir janji, suka memenuhi janjinya. Janji apapun juga, janji kepada sesama atau janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji itu, ya, janji. Apapun yang akan dia janjikan, dia akan mufuna bi ahdihim iza ahadu. Yang terakhir, yang kelima, orang yang muttaqin itu adalah orang yang as-sabirina was-sabirina bil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Yang kelima adalah orang-orang muttaqin, orang-orang yang sabirin, yang bersabar dalam bil ba'sa wad-dharra wa hinal ba's, dalam benturan, kesulitan, kepahitan, wa hinal ba's, dan ketika berkecamuk perang saat itu Nabi. Kalau sekarang mungkin bukan perang, ya, dirundung masalah, problem, masalah dan yang lainnya, dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaikal ladzina shadaqu, merekalah orang-orang yang benar kata Allah, wa ulaika humul muttaqun, merekalah orang-orang yang muttaqun, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udut kopi hidung juga si embah wae. Itu 5, ya. Yang pertama, didekatkan surga bagi yang muttaqin. Muttaqin ada 5 cirinya. Insyaallah mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa sampai kepada melaksanakan Al-Baqarah 177 ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lil muttaqin ghaira ba'id. Haza ma tu'aduna, inilah yang dijanjikan kepada mereka kata Allah. Likulli awwab. Yang kedua, siapa yang akan didekatkan surga? Likulli awwabin, bagi orang-orang yang awwab, yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cepat-cepat kembali kepada Allah, jangan membiarkan larut dirinya dalam perbuatan maksiat dan dosa. Jadi orang-orang yang didekatkan surga, orang-orang yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dia pendosa, ahli maksiat, tapi dia cepat-cepat kembali kepada Allah, meninggalkan perbuatan-perbuatan salahnya kepada Allah. Nah, inilah orang-orang yang dirindukan, didekatkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Geus ayeuna malah urang kurangan dosanya, kurangan dosa, geus kolot era, geus boga incu, geus huwisana, manya dikokolor keneh, atuh urang geus bebenah lah era ku incu, ya bener teu, bae lah da era keneh ku jelema mah le alus keneh daripada boga ka era, bener teu. Geus ayeuna geus kolot nya, geus ka masjid ayeuna mah bebenah diri lah, geus balik ka Allah, geus cukup lah urang nyieun salah ka Allah, geus teu kaitung ti mimiti balik dugi ka ayeuna iraha arek balikna ieu nya, ari balik mah geus ari can balik-balik keneh hirup teh gitu. Ayolah orang bebenah, umur teh apal gitunya, so ayeuna mah babalik mikirlah supaya orang teh alus di penghujungna era lah ayeuna mah bae ku jelema heula era mah teu naon da kumaha tuh, bener teu likuli awwab, sok ayeuna mah ka masjid atulah baca Quran, bebenah aya bebenah lah, walaupun bebenahna teh acan bisa nutupan maksiat anu puluhan tahun, minimal babalik mikir ayeuna mah lah gitu nya. Insyaallah wallazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun.
Jadi ya, surga itu milik pendosa yang cepat-cepat kembali kepada Allah itu. Jadi Allah tunggu nih, kapan nih mau kembali nih, kan gitu ya. Kapan nih mau balik ke kami nih, masih gitu-gitu aja hidupnya kan. Allah tunggu nih kapan tepat waktunya. Allah tunggu walaupun sudah mendekati ajal, Allah tunggu nih beberapa menit atau hari atau minggu. Allah tunggu kapan ada keinginan, itikat ingin balik kepada kami, kata Allah. Ingin kembali aja dulu lah, walaupun belum bisa menambal dengan perbuatan baik, minimal dia mau kembali dulu, ada itikat, ya Allah ingin kembali kepadamu. Ya, kalau orang-orang ingin kembali kepada Allah, ya udah bebenah sekarang mah, insya bebenah sekarang mah udah. Mau ngapain lagi? Umur udah sekian puluh tahun, mau ngapain sok coba sekarang? Mau dicari dunia nggak habis-habis, nunggu pensiun ke masjid. Nah, nantilah udah pensiun baru ke masjid. Ya, pensiun 3 tahun lagi, belum 3 tahun udah mati. Gimana? Memang umur dia yang pegang, usia dia yang kendalikan, maut dia yang atur. Bukan, maut itu nggak nunggu siap kita, nggak nunggu siap kita. Enak banget kalau mati besok, belum siap ya Allah, nggak bisa. Udah cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah orang-orang yang mau kembali kepada Allah, maka saya katakan, pernahnya Nabi mengatakan, ya di umur-umur yang sudah senja gitu ya, balik ke tukang, aduh gini kan ya, lamun ditimbang-timbang mana nggak kejelik nah gitu ya, pikir-pikir kumaha tak gitu tak, bisa nggak ngejar ketinggalan gitu kan gitu, asal tuh bisa. Kalau fisiknya masih sehat, jag kuat mah oke, tapi sekarang udah lemah ya, maka kata Nabi bisa, nggak apa-apa, sok aja, jangan tinggalkan 2 waktu, kata Nabi. Insya Allah kalau istiqomah ini dilaksanakan, maka bisa mengejar ketinggalan masa lalu. Sebelum subuh dan sesudah subuh, di antara isya'aini, maghrib dan isya, itu manfaatkan waktu untuk Allah saja, khusus untuk Allah ya. 2 waktu itu aja jangan tinggalin, sebelum subuh, sesudah subuh. Jadi bangunnya sebelum azan, maksudnya pakai tuh waktu. Kalau sekarang jam 4 di berapa subuh? Lebih 2. Tapi minimal ya setengah jam sudah ready lah. Jam 3 sudah bangun, bebersih, siap-siap ya, terus sholat, istighfar, ibadah sampai menjelang azan. Azan subuh berjamaah sampai isyraq lah kalau sekarang gitu. Sekarang jam 5 lebih 24 ya, 24-an lah, sampai ke situ. Qabla subuh dan ba'da subuh, wakafkan untuk Allah, kata Nabi. Apapun laksanakan ibadah kepada Allah. Yang kedua, di antara maghrib dan isya, atau bahasanya isya'aini, itu galibnya. Maghrib isya digabung menjadi maghrib wal isya, enggak, jadi isya'aini, 2 isya. Jadi kalimat isya'nya lebih dominan daripada maghrib, bukan maghribaini tapi isya'aini, bukan 2 isya. Isya'aini itu gabungan antara maghrib dengan isya, disebut isya'aini, tapi bukan isya dua-duanya, tasniyah, tapi enggak, maghrib dengan isya. Maghrib isya manfaatkan untuk Allah Ta'ala, jangan yang lainnya. Belajar ke ibadah, sholat, zikir, baca Quran sampai menjelang isya. Kalau 2 waktu itu dimanfaatkan dengan serius, insya Allah bisa mengejar ketinggalan masa lalu. Insya itu pakai tuh ya, geus kolot teh bangun lah tong HS wae itu ya, kaburan geus seberangan wae itu. Oh, pakai belajar jam 3 lebih seperempat udah bangun, 3:15 bangun, 15 menit bebersih sampai 3:30 sholat lah, zikir apa yang bilang subuh, ke masjid sampai isyraq kayak begini nih. Insya Allah nanti maghrib isi dengan ibadah sampai isya. 2 waktu itu manfaatkan. Nanti yang terkenang, terngiang-ngiang di akhirat, itu yang enak tuh. Yang terbayang-bayang, kenangan yang paling terindah waktu di alam dunia saat menjelang ke akhirat, yang dikenang indah itu tuh. Yang lainnya udah urusan dunia dah, kesono kemari. Tapi waktu yang 2 itu
ia akan terngiang-ngiang kenikmatannya di akhir nanti. Dua waktu itulah yang dimanfaatkan. Insya belajar sekarang, insya Allah, mudah-mudahan bisa nih. Karena kalau kita kan udah tua gini nih, ingat kan masa muda tuh kapan yang paling nikmat kan gitu ya. Oh saat anu kan terngiang-ngiang, oh masa lalu itu begini yang paling nikmat saat kapan kan begitu ya. Nanti di akhir pun sama, orang akan kebayang nikmat di alam dunia saat kapan. Oh iya, 2 waktu saya laksanakan itu tuh ya. Jangankan ingat, orang di akhirat ingin kembali ke dunia loh. Jangankan ingat ya, cuman ingat doang. Bahkan ada yang pengen kembali ke alam dunia gitu, tapi udah nggak bisa kata Allah. Jangankan ingat, pengen juga ke dunia lagi. Makanya yang terbayang-bayang dalam pikiran orang-orang yang di sana nanti akhirat adalah waktu yang dia manfaatkan 2 waktu itu yang dikenang indah itu, seperti itu. Mudah-mudahan bisa semuanya, insya Allah ya. Pantaslah ya 2 waktu itu, sebelum subuh, sesudah subuh, dan menjelang maghrib sampai isya. Manfaatkan dengan baik, dengan keluarga gitu kan, baca Quran, apapun, bahas ilmu yang bisa meningkatkan iman dan takwa. Selesai isya, beres berjamaah, selesai, nikmat ya. Selebihnya silakanlah nonton Persib, hiji nol ya pentingnya, insyaallah. Yang kedua itu likulli awabin ya. Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Yang ketiga nih, apa hafiz? Yang bisa menjaga aturan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu menjaga apa? Al-Quranul Karim. Jadi orang-orang muttaqin ini orang-orang yang hidupnya adalah muwafaqah lin nizam, sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang memantaskan hidupnya dengan aturan Allah, dia sedang memantaskan dirinya dibawa oleh Allah ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hidup jangan lepas dari Al-Quranul Karim. Hafiz ini bukan hafal Quran ya. Kalau hafal Quran kita nggak hafal-hafal ini. Dalam tafsir Sawi lebih kepada menjaga hukum aturan Allah Subhanahu wa ta'ala atau Al-Quran, hidupnya sesuai dengan Al-Quranul Karim ya. Ya, jadi nggak lepas. Kalau kita ngaku imam kita Al-Quran, berarti setiap langkah kita ya, segala macam gerak-gerik kita, apa yang kita lakukan sudah sesuai dengan Al-Quranul Karim. Itu orang yang memantaskan dengan hukum Al-Quran, itu dia memantaskan diri mendapatkan satu anugerah, didekatkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau Quran enggak dijadikan pedoman, enggak jadi imam dalam kehidupannya, ya sudahlah, monggo itu mah. Berarti orangnya sedang tidak memantaskan diri untuk mendapatkan kedekatan dari Allah dengan surganya. Nauzubillah min dzalik. Itu yang ketiga. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan diri kita ini orang-orang yang bisa menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjaga aturan Allah, hukum Al-Quranul Karim. Insyaallah ini orang yang pantas didekatkan. Yang ketiga, yang keempat, orang-orang yang uzlifatil jannah ya, yang akan didekatkan surganya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mereka yang cukup bagus ini ya. Jadi mereka-mereka yang betul-betul menjaga hukum-hukum Al-Quranul Karim. Jadi orang-orang tersebut mendapatkan satu anugerah, satu kebaikan. Makanya jadikan Quran yang terbaik gitu, yang terbaik, bacaan yang terbaik. Semuanya mendapatkan satu kenikmatan dari Allah dengan bacaan Al-Quran. Makanya dengan bacaan Quran ini dimaknakan, diresapi, dihayati, diamalkan. Mudah-mudahan kita bisa ya, kita bisa mendapatkan satu kebaikan dari Al-Quranul Karim. Bentar. Mohon doanya ini, ada saudara ini, mohon doanya Fatihahnya, katanya mau dioperasi gagal ginjal tadi malam teh. Udah kesana
serangan doa aja. Mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya yang keempat adalah man khasyar rahmana bil ghaib wa ja'a biqalbin munib, yaitu orang-orang yang man khasyar rahman, orang-orang yang takut kepada Allah, takut kepada Ar-Rahman bil ghaib, sedangkan dia tidak terlihat dalam pandangan dirinya. Allah yang maha gaib. Timbul satu ketakutan kepada Allah, rasa takut yang tinggi kepada Allah. Apa yang takut? Takut dalam di sini dalam tafsir Ibnu Katsir adalah tarokul ma'asiyah. Mereka meninggalkan maksiat kepada Allah adalah bukti tanda ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengatakan takut sama Allah tapi maksiat masih dilakukan, itu belum takut kepada Allah. Tapi kalau orang-orang yang tidak pernah mengatakan tidak takut kepada Allah, takut kepada Allah, tapi dia meninggalkan maksiat, berarti dia sudah takut kepada Allah. Sekalipun dia tidak mengatakan ya takut ya kepada Allah, tapi cukup dia meninggalkan dosa-dosanya, itu pun sudah dia merasakan akan rasa takut yang cukup tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang kelima adalah waja'a biqalbin munib, orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang munib, yang kembali kepada Allah, yang bersih hatinya kepada Allah. Nih yang bikin dia pantaskan diri kepada Allah ke surganya, didekatkan surganya adalah mereka yang senantiasa membersihkan hatinya. Nih makanya orang-orang yang ininya masih punya sesuatu yang nggak bener, ya jangankan kita yang di luarnya surga, iblis udah di surga dikeluarin sama Allah Ta'ala. Iblis yang udah diam di surga, dapat nikmatnya udah lama diam di situ, ada sifat antatakabbara fiha, ada sifat kesombongan dalam hatinya, fakhruj minha, suruh keluar itu. Yang di dalam suruh keluar, yang di luar nggak akan suruh masuk. Ya kan, ya gitu kan, ide gitu. Jadi kalau kita punya di luar surga punya sifat yang nggak benar, kolbin yang nggak benar, yang nggak akan dimasukin. Iblis aja udah di dalam dikeluarin, kita yang di luar nggak akan dimasukin. Itu ya, itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang hamba-hamba yang nanti dibawa ke surganya Allah, didekatkan karena kita hamba-hamba yang bermanfaat, hamba-hamba yang betul-betul disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan surat Qaf ayat 31 sampai 35 jadi pegangan buat kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah untuk bisa mengamalkan ayat ini. Semoga surga didekatkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.